Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 305, Clinton menghabiskan 80 juta dolar. Clinton langsung menjadi gugup. Tidak ada satupun raja real estate yang memiliki latar belakang bersih. Clinton telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak bertindak berlebihan, tetapi di tahun-tahun awal karirnya, ia telah menggunakan semua cara jahat untuk mendapatkan tanah yang diinginkannya. Tiba-tiba, Clinton menerima telepon lagi dari salah satu mantan mitra bisnisnya. Halo. Clinton segera menjawab panggilan tersebut. Orang di ujung telepon berkata, Clinton, mengapa kamu mengabaikanku setelah kamu menjadi kaya? Kita bisa menjalankan bisnis bersama dan menghasilkan uang. Saya mendengar bahwa seseorang menawarkan 15 juta dolar sebagai bukti terhadap Anda. Saya tahu persis apa yang Anda lakukan ketika kita menjadi mitra bisnis. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, Clinton membentak, kau gila. Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja jika sesuatu terjadi padaku? Orang di ujung telepon berkata sambil tertawa, tenanglah, Clinton, jangan terlalu marah. Aku tidak mengatakan akan mengungkapmu. Jika aku ingin mengungkapmu, apakah aku akan meneleponmu? Kau temanku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Namun, Clinton, akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang. Pinjamkan aku 8 juta dolar. Dia meminta 8 juta dolar. Lagi pula, dia terdengar seperti tidak punya niat mengembalikan uang itu. Kalau saja kejadian yang menimpa Jordan tidak terjadi, dia pasti akan mengabaikan saja permintaan pinjaman dari pria itu. Akan tetapi, dalam situasi ini, jika dia tidak meminjamkan orang itu 8 juta dolar, dia mungkin benar-benar akan menelantarkan Clinton demi 15 juta dolar jika dia sampai dipaksa ke sudut. Clinton berkata, sobat, aku akan meminta seseorang mentransfer 8 juta dolar ke rekeningmu. Kita adalah mitra bisnis yang dekat dan aku ingin melibatkanmu dalam proyekku berikutnya. Tenang saja, aku akan melibatkanmu dalam setiap peluang bisnis menguntungkan yang kutemukan di masa mendatang. Clinton akhirnya menghibur sahabatnya. Dia kemudian mentransfer 8 juta dolar kepadanya. Akan tetapi, tepat setelah pemindahan tersebut, Clinton menerima panggilan telepon lagi dari nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa yang berbicara? Saya Wayne. Suara sedingin es keluar dari telepon. Bagus. Ekspresi Clinton berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Wayne adalah mantan sopir Clinton. Selain itu, dia bukan hanya sopirnya. Dia pernah menerima celaan atas Clinton saat Clinton menabrak seseorang dan membunuhnya saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Tentu saja, Clinton menggunakan uang dan koneksi untuk menyelesaikannya secara pribadi dengan keluarga almarhum. Oleh karena itu, Wayne tidak perlu masuk penjara. Namun, sejak itu, Wayne terpaksa meninggalkan Houston. Kenapa kamu meneleponku? Tanya Clinton hati-hati. Wayne adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Clinton telah menabrak seseorang dan membunuhnya. Dia telah membayar Wayne untuk membungkam mulutnya dan menyuruhnya meninggalkan Houston. Wayne berkata, bos, orang yang membunuh seseorang dengan mobilmu malam itu jelas-jelas kamu, tetapi kamu membuatku menanggung akibatnya. Sekarang, orang-orang itu masih mengejarku dan aku tidak tahan lagi. Aku ingin mereka tahu kebenarannya. Wayne, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya pelan-pelan. Kata Clinton dengan gelisah. Dia benar-benar takut masalah ini akan terbongkar. Wayne berkata melalui telepon, saya kekurangan uang. Saya butuh 40 juta dolar. Ketika Clinton mendengar Wayne meminta sejumlah besar uang, Clinton langsung marah dan mengumpat, Wayne, kamu gila. Aku sudah memberimu 8 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Beraninya kamu meminta 40 juta dolar. Beraninya kau memerasku. Kau tahu aku bisa dengan mudah membuatmu menghilang hanya dengan jutaan dolar. Coba lihat ke cermin. Apa kau pikir kau layak mendapatkan 40 juta dolar? Wayne berkata dengan marah, jika kamu tidak memberiku 40 juta dolar, aku akan mengambil 15 juta dolar dari Tuan Stele. Apa? Bagaimana kau tahu? Clinton terdiam, mengetahui bahwa Wayne berada di luar negeri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wayne, yang tidak berada di kota itu, akan mengetahui tentang tawaran Jordan sebesar 15 juta dolar untuk berita kontroversial tentang Clinton. Tampaknya dia tahu tentang masalah Jordan yang menawarkan 15 juta dolar sebagai bukti terhadap Clinton di kalangan bisnis Houston. Sebagai mantan sopir Clinton, Wayne pasti menerima telepon dari seseorang yang bertanya kepadanya tentang Clinton. Wayne melanjutkan, saya dengar Tuan Stele menghabiskan banyak uang untuk ini. Kalau saya bilang Anda menawar 40 juta dolar, dia mungkin akan menaikkan harganya menjadi 50 juta dolar. Hehe. Clinton panik. Dari segi uang saja, Clinton tidak akan pernah bisa mengalahkan Jordan. Clinton segera menyerah, Wayne, kamu sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun dan aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri.
Aku memang telah memberimu terlalu sedikit sebelumnya. Baiklah, aku akan memberimu 40 juta dolar. Clinton tidak punya pilihan selain menghabiskan 40 juta dolar lagi untuk membungkam Wayne. Namun, telepon Clinton segera berdering lagi. Halo, Clinton mulai menggigil setelah mengangkat telepon. Pria di ujung telepon berkata, haha, Tuan Whiteley, sudah lama tak berjumpa. Apakah Anda pernah mendengar seseorang menawarkan 15 juta dolar untuk membeli sejumlah bukti yang memberatkan Anda? Saya telah bekerja di perusahaan Anda selama bertahun-tahun. Saya tahu persis bagaimana perusahaan kami membantu orang membuat surat cerai palsu, membuat laporan arus kas palsu, menyembunyikan laba, dan membuat laporan pajak palsu. Jangan khawatir, Tuan Whiteley, saya tidak akan pergi ke Jordan Stele, pria dari kota lain itu. Bagaimana kalau Anda memberi saya 30 juta dolar? Dalam waktu kurang dari 1 jam, Clinton menghabiskan hampir 100 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Clinton bukanlah seorang multimiliarder seperti Jordan. Ia hanya memiliki beberapa ratus juta dolar, jadi 100 juta dolar akan sangat menguras kantongnya. Dering-dering. Telepon Clinton masih berdering. Ah. Clinton mengangkat telepon dan melemparkannya ke samping. Dia tidak berani menjawab telepon lagi karena kalau dia menjawab, dia harus membayar jutaan atau bahkan puluhan juta. Harga untuk menjawab telepon itu terlalu mahal. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Clinton mengambil telepon selulernya dan menelepon Russell. Halo. Namun, Russell terdengar sangat tenang. Clinton berkata, Russell, berita buruk. Jordan Stele menghabiskan 15 juta dolar untuk membeli bukti terhadap saya. Russell berkata dengan tenang, baiklah, saya sudah mendengarnya. Namun, Anda tidak perlu khawatir, para pengusaha di Houston sangat bersatu dan selalu bersikap bias terhadap orang luar. Sekalipun seseorang tahu tentang kesalahanmu di masa lalu, mereka tidak akan menyinggungmu dan menguntungkan orang luar. Selesaikan saja dengan uang. Clinton hampir menangis. Ia berkata, saya menyelesaikannya dengan uang. Saya telah menghabiskan hampir 100 juta dalam waktu singkat. Awalnya saya ingin memeras Jordan untuk mendapatkan beberapa ratus juta, tetapi saya malah kehilangan hampir 100 juta. Ini menyebalkan. Russell juga terkejut. 100 juta. Apa yang telah kau lakukan selama beberapa tahun terakhir? Mengapa kau harus menghabiskan begitu banyak uang untuk membungkam mulut mereka? Clinton dan Russell hanyalah mitra bisnis dan bukan saudara kandung. Bagaimana dia bisa mengaku kepada Russell tentang kejahatan yang telah dilakukannya? Jika dia menceritakan hal itu kepada siapapun, mereka akan dapat mengendalikannya. Clinton tergagap, ngomong-ngomong, aku menghabiskan hampir 100 juta dolar hari ini tanpa hasil karenamu. Kau tahu aku sedang kekurangan uang sekarang, kau harus membantuku dengan uang itu. Russell pun marah. Kau masih ingin aku membayar 100 juta ini? Kau sendiri yang melakukan kejahatan itu. Kenapa aku harus membayarmu? Saya berinisiatif mencari Anda terkait masalah Jordan, tetapi saya memberi Anda kesempatan bagus dan sedikit bantuan. Jika kita membagi saham di antara kita, Anda akan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan selama sisa hidup Anda. Kau jelas-jelas orang yang tidak kompeten yang menciptakan begitu banyak masalah. Jordan berhasil menguasaimu dan kau menyalahkanku karenanya. Selesaikan masalahmu sendiri. Kalau tidak mau bekerja sama, pergilah. Banyak orang yang ingin bekerja sama denganku. Setelah mengatakan itu, Russell menutup telepon.